Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Thumma salatu wassalamu ala nabi sadiqil amin. Wa ala ahli baitihi tayyibin. Wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin. Wa ashabil qadatil ghurril mayamin. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fausi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatul muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada kesempatan yang mulia ini kita masih diizinkan untuk sama-sama mengaji di rumah mengaji Azam ini. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan diberikan taufik untuk mengamalkan dan mengikuti. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Nabi dan Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia sampai akhir masa. Semoga hendaknya kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan salam dan selawat mudah-mudahan berbuah syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan al-ittiba. Kita berhenti pada pelajaran sebelumnya tentang masalah makna al-ittiba, yaitu makna mengikuti, dan lawan daripada al-ibtida, yaitu mengada-ngada. Seperti yang diriwayatkan kemarin oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani Sahibus Sunan dalam kitab Al-Masail halaman 276 dari Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, al-ittiba ayyattabi ar-rajulu ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ittiba, mengikut, itu adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam wa an ashabihi, dan yang datang dari para sahabatnya. Tsumma huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar. Kemudian seseorang itu tentang yang datang dari generasi setelah generasi sahabat, yaitu tabi'in, maka dia bebas memilih. Makna bebas memilih di antara pendapat tabi'in, kita pilih mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau pendapat sahabat, maka memiliki tempat yang berbeda dengan tabi'in. Memiliki tempat yang berbeda dengan tabi'in karena sahabat radhiyallahu anhum dididik langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pendapat mereka adalah pendapat golongan yang selamat, seperti yang sering kita ulang, bahwa sahabat radhiyallahu anhum satu-satunya generasi umat yang seluruh personilnya selamat atas jaminan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun bukan secara mutlak, tetapi ada dhabitnya,
itu ada batasannya, yaitu selama tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada pendapat sahabat yang bertentangan dengan Quran Sunnah, ada. Itu menggeleng nampaknya. Ada. Sebabnya bukan karena mereka melawan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Belum sampai kepadanya. Jangankan sahabat yang tidak masyhur, sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Ada kan? Ada belum sampai kepadanya hadis Nabi SAW. Tapi setelah sampai kepadanya, nah itulah sikapnya mereka berbeda dengan sikap banyak kita. Kalau sudah jelas dari Nabi SAW, mereka tidak lagi mempertahankan dengan hujah-hujah yang lain, dengan qiyas. Kalau kita tidak, bicara misalnya tentang masalah melafazkan niat dalam salat misalnya nanti. Lalu kita katakan, ada nggak Nabi melafazkan? Oh, para ulama, nah gitu, para ulama tidak mungkin tidak paham. Kalau ulama tidak ngajarkan kita berniat, mana kita tahu berniat? Terus sahabat dulu tidak diajar sama Nabi berniat? Nah itu masalahnya. Hanya bertahan juga di benang basah itu. Batang basahnya dah lapuk pula. Nah, benang basah yang sudah lapuk, nah itu kan. Memang sahabat dulu tidak berniat, terus tidak diajar oleh Nabi berniat. Lalu datang ulama dulu mengajarkan berniat. Kemudian ulama mengajar berlapaskan niat itu siapa? Gitu kan? Imam Syafi'i tidak, antum salah paham dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan memulai haji boleh dilafazkan, boleh tidak. Tetapi memulai salat wajib dilafazkan. Orang memulai haji pakai apa? Tidak pernah haji, weh. Kalau pernah umrah lah. Ketika mulai masuk umrah, apa yang tuan-tuan lakukan? Nawaitul umrah gitu ya? Apa? Ya Allah, labbaik Allahumma umrah. Itu niat atau memulai umrah? Memulai, bukan niat. Tanda umrah sudah dimulai. Niatnya bukan itu. Buktinya ketika ditanya, apa lapas niat buya? Lapas niat dengar baik-baik ya. Nawaitu. Agar itu kan. Ada al-umrati. Sunnatan atau hujuban, ada lillahi ta'ala. Berarti itu kan niat. Jadi itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau menjelaskan hukum tentang hukum melafazkan memulai umrah atau haji dengan talbiyah. Antum baca labbaik Allahumma umrah, dilafazkan, itu yang afdal, sunnahnya. Tapi kalau tidak, sah umrahnya. Paham tak? Misalnya antum tidak katakan labbaik Allahumma umrah, dalam hati aja, saya niat umrah, lalu tidak dibacakan labbaik Allahumma umrah, itu sah. Tapi kalau memulai salat, antum mulai salat dengan apa? Wuduk dulu. Itu belum mulai salat tuh. Itu belum mulai salat tuh. Mulai salat, takbir. Boleh enggak salat tidak melafazkan takbir? Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka salat wajib dilafazkan memulainya, bukan niatnya. Nah, ada kalimat niat dalam Imam Syafi'i itu. Jadi la budda yastahilla as-salata bitalaffuz, dengan wajib. Kalau salat tidak sah kalau tidak dimulai dengan melafazkan takbiratul ihram. Wallahu alam. Ala kulli, hatta andainya Imam Syafi'i mengajarkan melafazkan niat dalam salat, tetap saja perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan para sahabat lebih diutamakan dan lebih kuat. Itu enggak boleh kita nyalakan Imam Syafi'i.
Siapa antum? Hah? Siapa antum? Hafal Quran juz 30 juga tidak lancar. Iya, kita menyalahkannya bukan dengan hafalan kita, bukan dengan pendapat kita, tapi dengan junjungannya imam kita Syafi'i. Siapa junjungannya? Rasulullah SAW. Dia pesan begitu. Insya Allah Imam Syafi'i tak akan tersinggung. Mantap man katanya. Lihat, kamu yang benar-benar Syafi'i itu. Yang lain ngaku-ngaku Syafi'i aja tuh. Ikut Pak PI yang banyak tuh katanya. Iya. Yang Syafi'i bilang, kalau jelas sunnah jangan ragu, kerjakan itu, tinggalkan yang lain. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Itu aja kok repot. Banyak penggantinya kok. Sah? Nah, jelas Mas Syekh? Jelas? Nah, jadi kalau sahabat itu punya tempat khusus. Makanya para ulama atau maafwan di Syekh melanjutkan wa amma ba'du ahli ilmi. Nah, afwan setelah itu, sebelum itu. Fa hadzal ladzi dzakara Imam Ahmad wa ma'na al-ittiba' inda salaf rahimahumullah. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah makna ittiba'ur rasul, mengikut rasul menurut as-salaf. Wa ba'du ahli ilmi min a'immati ahli sunnati wal jamaah qad yutliquna alaihi ismat taqlid. Sebagian ulama dari kalangan imam ahli sunnah wal jamaah. Siapa imam ahli sunnah wal jamaah? Hah? Al-mutakallimin? Enggak. Man hum ahli sunnah? Lalu pula kembali. Siapa ahli sunnah? Mazhab fikih Syafi'i? Akidah Asy'ari? Itu. Siapa yang masuk ahli sunnah? Dah lupa pula lagi Nabi dan para sahabatnya. Mereka lah yang paling patut disebut ahli sunnah. Kan Nabi bilang ketika dikatakan siapa golongan yang selamat itu, apa katanya? Man kana ala ma alaihi ana man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Dan lain mengatakan hum al-jamaah. Hum al-jamaah. Dan yang seperti sahabat Nabi dan para sahabat ya ahlul sunnah, ahlul hadis. Ahlul hadis. Sampai Imam Ahmad katakan kalau bukan mereka yang dimaksud ahlus sunnah, yakni ahlul hadis, saya tidak tahu siapa lagi. Karena yang memang syarat-syarat dan sifat-sifat yang disebut dalam hadis-hadis dari riwayat yang sahih dari Nabi SAW, golongan selamat itu ada pada ahli hadis. Ahli hadis. Cuman definisi ahli hadis masih ingat di awal-awal pelajaran lagi? Siapa ahli hadis? Yang tamat jurusan ilmu hadis. Hah? Profesor hadis. Yang hafal kutubus sittah. Iya. Kalau mulai nampak. Yang disebut ahlul hadis dalam istilah Imam Ahmad itu siapa? Orang yang menggunakan hadis. Kullu man yasta'milul hadis. Orang yang menggunakan hadis. Tahu makna menggunakan? Ya Syekh, mengamalkannya, mengikutinya, bukan hanya menghafalnya. Kan sudah sebutkan itu. Ada seorang pejabat berbantah sama mahasiswa. Pejabat ini suka persulit urusan. Yang mudah jadi selalu sulit sama dia. Akhirnya berbantah sama mahasiswa. Mahasiswa ini murid dia pula. Dia bilang, Syekh, saya kan tahu kalau Nabi mengatakan siapa yang mengurus urusan umatku lalu dia persulit, maka persulit urusan dia. Sah? Dan bacaan ada selain lagi dan seterusnya. Apa katanya? Belum lahir nenekmu sudah hafal hadis itu.
Paham mana? Alun lahir ni dia Allah paling hadis apa? Tahu maksudnya? Dia lah jauh lagi itu maksudnya. Yang saya pulang kamu ajar, saya ahli hadis nih, itu kan? Itu maksudnya dia. Saya sudah profesor hadis. Memang dia profesor memang. Profesor dan cerdas semua. Lalu sang anak pintar dia bilang, saya tidak butuh hafalan Syekh. Saya tidak butuh hafalan Syekh. Syekh hafal tapi tidak mengamalkan, ini buktinya. Yang saya butuhkan adalah pengamalan Syekh. Sebab orang non muslim pun bisa juga dia hafal hadis. Sah? Orang fasik bisa juga dia hafal hadis itu. Tapi dia tidak ngambil manfaat daripadanya. Kan sudah kita takrir beberapa kali bahwa orang tersesat, masih ingat, orang sesat karena dua sebab. Satu, tidak berilmu, tetap maju, sesat. Sah? Jadi buaya godang mulur. Yang tidak berilmu modal hanya pandai bercakap. Itu sesat, menyesatkan. Yang kedua, berilmu tapi tidak mengikutinya. Dia tahu, itulah modelnya tadi. Belum lahir nenekmu, saya sudah tahu, cuman tidak diikutinya. Akhirnya apa? Nabi SAW tidak ada urusan yang tidak mudah pada beliau. Sah? Coba lihat, datang orang, Masya Allah, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah saya sudah rusak binasa saya. Kenapa? Di siang Ramadan ancak nampak bini. Tahu maknanya enggak? Perlu jolin enggak? Apa ya betul? Kayaknya enggak usia dini lagi nampak rancak orang rumah di siang Ramadan. Itu enggak dosa besar loh. Dosa besar enggak? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tu'tiqu raqabah, bisa kau memerdekakan hamba? Dia bilang, jangan kemerdekaan hamba, awak gara-gara miskin hampir pula jadi hamba. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu bisa enggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Sebulannya lah, sebulan aja enggak lulus saya Rasulullah. Nabi tetap tersenyum. Coba bayangkan, sudahlah apa, sudahlah bikin salah masih menawar. Coba bilang, kalau gitu atut imusittina miskinan, mau enggak kamu, bisa enggak beri makan 60 orang miskin? Ya Rasulullah, nampak yang miskin di situ kami pun, yang paling miskin kami. Coba yang, jadi siapa mau dikasih makan? Awak lah payah makan. 60 orang pula. Akhirnya kata Nabi, suruh duduk, mudah-mudahan ada solusi nanti. Alhamdulillah datang 2 orang bawa keranjang besar kurma, lalu Nabi serahkan, at'im bihi ahlak, berikan ini makan untuk keluargamu. Mudah enggak urusannya? Mudah kan? Kan nak buat musajid apa payah? Uang Islam buat musajid, izin buat musajid sampai payah. Hah? Ada orang Islam persulit bikin masjid? Itulah Islam, no? Islam apa pula model? Orang menyuruh semakin banyak masjid semakin bagus. Akan dah jadi penghalang bikin masjid, jadi provokator pula. Ini manhaj Lahabi ini. Tahu tak manhaj Lahabi? Itu menghalangi dakwah. Apa lagi sih? Takut dong. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan mempersulit tapi mempermudah. Jadi yang dibutuhkan bukan pengetahuan antum tentang suatu masalah, bukan kecerdasannya dalam memberikan mengurai suatu masalah, bukan. Tapi dibutuhkan adalah pengamalan. Kalau tidak, antum tetap sesat walaupun tahu jalan. Walaupun tahu jalan, karena tidak diikuti, maka ilmu tak diikuti membuat kita tersesat juga. Nah,
Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du ahli ilmi min a'immati sunnah wal al-sunnah wal jamaah qad yutliquna ala ismat taqlid. Sebagian ulama menyebut ittiba itu dengan istilah taklid. Ailin Nabi, yaitu taklid pada Nabi alaihi salatu wassalam. Wali a'immati salaf, dan kepada imam-imam as-salaf. La taqlida a'immatil mazahib, bukan taklid kepada imam-imam mazhab. Alal ma'na al-mazmum allazi zakarnahu alifan, yaitu berdasarkan makna yang tercela seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Kalau taklid kan tercela pada asalnya. Tapi kalau taklid kepada Nabi, enggak. Kenapa kepada Nabi tidak tercela? Ngikut buta micing aja kita ikut Nabi, tapi ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa boleh? Hah? Karena Nabi tidak buta. Karena Nabi tak pernah tidak pernah salah. Tidak pernah salah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau para ulama ada enggak ulama yang tidak pernah salah? Tidak ada. Tidak ada. Oh, termasuk kita? Iya, termasuk kita. Maka kita katakan siap salah. Siap salah. Antum jangan segan-segan mengatakan saya salah. Tapi di sini, jangan di belakang. Belakang penakut nama itu. Iya di sini. Artinya sampaikan aja, Ustaz salah. Takut ya. Karena siap-siap juga, kencang serangannya, kencang pula tangkisannya. Ada orang yang ini nak mengkritik pedas, saya bilang siap aja, tapi hati-hati, keras serangannya, keras pula tangkisannya, air mundur dia. Mundur. Ikan terserah aja. Kalau tidak mungkin serangannya keras, dia gaspol kan, masa kita remnya rem bolong dipakai? Tidak bisa, bolong tidak bisa, harus juga yang kuat juga. Makanya siap, tapi siap-siap tangkisannya keras juga. Nah, kan namanya tangkis. Namanya tangkis. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi taklid kepada Nabi itu boleh, maknanya ittiba. Karena istilahnya Nabi kalau kita ikuti tidak pernah salah. Kalau para ulama bisa salah. Mungkin ada yang bilang kan Nabi itu hadisnya kan bisa dipahami dengan banyak pemahaman. Sah? Kita bilang ikut aja paham Nabi itu. Macam apa dia buat, seperti apa dia buat, seperti itu lah kita buat. Seperti apa dia tinggalkan, kita tinggal pula seperti itu. Sesat kita? Sesat kita? Dia salat 5 waktu, salat pula kita 5 waktu. Sesat, mungkin sesat? Enggak. Selesai salat, dia berzikir, kita berzikir. Sah? Nah, beliau tak pernah menari berzikir. Ada menari? Berarti kita tinggalkan zikir sambil menari. Alhamdulillah, selamatlah kita. Beliau tidak pernah selawat sambil bermusik. Sah? Walaupun Nabi punya pemusik. Ya. Auzubillah. Nah, Nabi SAW tidak pernah berdakwah pakai musik, nada, dakwah dan irama. Tidak ada. Lalu kita tinggalkan, tersesat kita. Artinya terlepas tahu tidak tahu kita musik halal atau haram, yang penting yang kita ketahui Nabi tak pernah berdakwah menggunakan musik. Musik sudah zaman Nabi? Serius ya? Pernah Nabi nonton? Hah? Pernah Nabi nonton konser? Enggak. Enggak. Justru Nabi menutup telinganya bila mendengar seruling penggembala. Nah,
Jadi yang ada justru sebaliknya. Nabi menegak. Nah sekarang tahu tidak tahu kita misalnya alat musik haram, atau mungkin masuk dalam pikiran kita subuhat sebagian ulama. Ulama ada buat subuhat juga ya? Ada. Ada. Tadilah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu kata Nabi, tapi dia coba untuk menakwilkan perkataan Nabi SAW. Oh, musik yang haram itu kalau isinya halal, maka musik jadi haram. Mana bisa? Tuan-tuan kan sama tahu bahwasanya misalnya ini kue halal tapi toppingnya haram, boleh? Ulang kembali. Yang mengatakan asal intinya bagus, isinya bagus, maka yang haram bisa jadi halal. Kan musiknya yang haram kan kata Nabi SAW. Tapi karena isinya bagus, maka dia jadi tidak apa-apa. Taib, ada makanan halal tapi plastiknya haram, pembungkusnya. Rusak enggak? Rusak apa enggak? Terbuat dari bahan titik-titik. Nah, mau untuk makan? Taib. Sekarang dakwah lalu dibungkus dengan nada dan irama. Nah, nada dan irama ini diharamkan. Sah? Ikhtilaf, memang ikhtilaf diharamkan. Apakah isi dakwah itu menjadi baik? Mau untuk terima dakwah lagi? Nah, ini pasti dakwah rusak, ini dakwah rusak. Belum lagi diterima isinya, kita sudah kecipratan najisnya. Belum lagi ini masan kuenya tapi sudah pegang plastik kotor najisnya. Sahih? Sama juga. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita ikut aja Nabi. Nabi di zamannya ada musik. Buktinya orang-orang kafir musyrikin bila mau berperang, malam harinya pesta musik mereka. Pesta musik. Seperti perang Uhud, malamnya mereka pesta. Karena besok tujuannya apa? Memberi semangat. Nah, kan ayo. Kan beda kalau kita semangatnya dengan munajat, kalau mereka semangatnya dengan maksiat. Itu aja bedanya. Tentu yang mana yang dapat pertolongan? Yang bermunajat. Nah, alhamdulillah. Jadi kita ikut Nabi walaupun tak paham misalnya, ya, tak paham misalnya hukum, maksudnya tak paham ini khilaf, ini makruh, ini haram, ini mubah, tak paham kita sama sekali. Tak musik, tak halal, tak. Yang penting kita dakwah jangan pakai musik. Tepat tak kerja kita? Ini maksudnya taklid pada Nabi SAW itu. Tak perlu tanya lagi. Jelas, Nabi tidak pernah menyelami wanita yang tidak mahram. Nah, jadi kalau antum nak misalnya nak sering pegang tangan wanita yang asal tidak mahram, sering akad. Itu aja kan repot. Kan boleh kan? Sampai 4 kan boleh. Tapi kan subhanallah yang halal banyak. Kenapa dia pegang juga yang enggak haram tadi, enggak haram ya. Kita enggak tahu hukumnya. Kita misalnya kita dapatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin la tahillu lahu. Tangan Nabi tak pernah menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Taib. Tidak usah tanyalah hukumnya entah apa, entah makruh, entah mubah, entah haram. Yang jelas Nabi tak pernah menyentuh tangan wanita yang sahabat. Mereka tidak banyak nanya-nanya ke Nabi karena mereka paham. Kalau kita banyak nanya sampai tidak paham, akhirnya meninggalkan. Taib. Mas waktu saya kok cepat sekali Ustaz? Hah? Memang bersama antum ini menyenangkan sekali. Masya Allah, luar biasa. Tak terasa waktu berlalu. Nah, mudah-mudahan di surga nanti seperti ini kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la. Allahumma salli. Allahumma rabb hadhihi al-'abda was-salatu. Taib, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan, wa amma ba'du ahli ilmi fa yazhabuna ila adami hujjiyati athari sahabah. Sebagian ulama tidak menganggap hujjah athar dari sahabat. Artinya pendapat sahabat tidak dianggap hujjah. Wa annahu yasa'ul mar'a khilafuha. Boleh tidak diikuti. Wa taqdimu ijtihadihi 'alaiha, dan boleh dia berijtihad berbeda dengannya. Nah, wa hadzal mazhab wal mazhabu zahiriyah wa ghairihim. Dan ini adalah az-zahiriyah dan selain mereka mazhabun marjuh, yaitu mazhab yang marjuh, lawan dari rajih, artinya mazhab yang dilemahkan. Wattiba'u athari sahabah muqaddam alal akhdhi bi aqwalir rijal, karena yang jumhur umumnya ulama menjadikan ikut asar sahabat didahulukan daripada mengikuti pendapat ulama setelah mereka. Apa sebab? Faqad ayanu nuzulal Quran, karena mereka saksi langsung turunnya Al-Quran. Mereka adalah pelaku sejarahnya. Mereka tahu kapan turunnya, apa sebab nuzulnya, bagaimana penjengamalan dan penjabarannya oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa asarut tashri', mereka juga hidup di masa syariat ini
diturunkan. Fahum a'lamu bihi min ghairihim, oleh itu mereka lebih berilmu dari selain mereka. Fa in amsaku fa an wara, bila mereka tidak membahas karena waraknya mereka, karena mereka sedikit bercakap tapi banyak berbuat. Kalau kita itulah rapatnya saja. Kapal nak tenggelam masih cari ruang rapat. Ada anekdot ya, kapal mati mesinnya, empat-empatnya mati. Di dalamnya ada orang Jerman, ada orang Belanda, ada orang Jepang, ada orang Indonesia. Orang Jepang sibuk menurunkan skoci untuk penyelamatan, karena biasanya terlatih dengan tsunami kan. Jadi dicari langkah-langkah apa? Penyelamatan. Orang Jerman cari alat untuk berusaha memperbaiki mesin yang sudah mati, karena biasa dengan mesin-mesin. Orang Belanda sibuk mengumpulkan dokumen diselamatkan. Orang Belanda jago mengumpulkan dokumen. Sedangkan orang Indonesia sibuk cari ruang rapat untuk membicarakan apa yang ingin dibuat. Kalau begitu, karam kita belum selesai rapat. Jadi selalu telat kita memikirkan. Lah sudah barang tu baru lah usai lagu baru ingat jurus. Itulah kita kebanyakan. Sehingga dah habis barang tu kita baru tahu, ternyata di sini ada barang berharga tapi dah dilarikan orang semuanya. Itu anekdot. Tak benar tanda, tuan-tuan lebih tahu tu. Nah, gitu yang saya terima dari guru saya dulu. Nah, jadi ada kapal nak tenggelam, begitulah modelnya. Tapi mungkin benar juga. Kalau benarlah data UNDP itu bangsa paling pemalas di dunia jatuh pada bangsa Indonesia. Kalau tuan-tuan tidak setuju, ayo kita pacu prestasi kita, tingkatkan etos kerja kita, ya, tingkatkan loyalitas pada negeri ini, bangun dengan sekuat tenaga. Tapi nampaknya melepak lebih merata daripada bersemangat. Atau melepak? Tak tahu melepak. Apa bahasa melepak? Panyogan. Ia panjang urat apa tulang rusuk. Panjang tulang rusuk. Jadi Allah musta'an. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah SWT. Jadi para ulama di masa as-salaf itu sedikit cakapnya tapi banyak berbuat. Maka wa in takallamu an ilmin wa basirah. Kalau mereka bicara dengan ilmu dan dengan ilmu dan pengetahuan. Wa qad dalla hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu alladhi taqaddama ala hujjiyati athari as-sahabah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahawa asar sahabat itu adalah hujjah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Tamassaku biha, pegang erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham yang paling dalam. Wa qad ihtajja bil Imam Ahmad ala ma zakarna. Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini tentang mesti mengambil hujjah dengan pendapat para sahabat. Tentu saja tidak secara mutlak bersyarat, yaitu satu, tidak bertentangan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bahwa pendapat itu tersebar, dikenali oleh semua orang, lalu tidak ada mukhalif. Tidak ada mukhalif. Apa makna mukhalif? Tidak ada ulama sahabat yang lain yang bertentangan dengan pendapat itu. Tidak ada bertentangan, berarti pendapatnya diketahui oleh semua orang. Tidak ada yang membantah, berarti
Berarti ijma'. Makanya ketika kita menisbatkan sesuatu ini manhaj salaf, maknanya adalah sesuatu yang mereka sepakati, bukan masalah yang khilaf. So kalau masalah khilaf nanti harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagian orang tidak, asal ada satu sampel saja, kadang tidak sahih riwayatnya dari salaf, dijadikannya sebagai ini pendapat manhaj salaf. Apa contoh? Diriwayatkan dari Taus ibn Kaisan, kan salaf itu katanya tabi'in. Kalian katanya ikut salaf. Ini salaf yang mengatakan apa itu? Bahwa seseorang difitnah dalam kuburannya selama 7 hari, maka sedekah hari ketiga, hari pertama tahan untuk 7 hari. Paham? Paham tak? Hah? Ini kan tahu bin Kaisan tabi'in nih. Kenapa tuan-tuan tidak laksanakan kenduri itu? Katanya salafi, tapi tidak ikut manhaj salaf. Ini yang kita maksudkan. Ini pertama tidak dikenali di kalangan as-salaf. Buktinya tak satu pun sahabat yang melakukan itu. Paham tak? Berarti tidak dikenal pendapat itu. Maka kok dinisbatkan ke manhaj salaf? Ini bukan manhaj salaf. Yang kedua, memang riwayat dari Taus juga tidak ketahuan. Artinya sanadnya tidak jelas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, pertama, asbitil arsya summangkus. Kalau nak mengukir, siapkan papannya dulu. Kalau nak mengukir di atas, bukan di atas hawa, di atas angin. Air ada juga riaknya, angin tidak ada nampak. Mana? Di atas air, ketika mengukir di atas air ada juga riaknya kan? Tapi kalau mengukir di atas angin, tidak ada bekasnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, jangan itu disebutkan ke salaf, karena tidak sabit. Yang kedua, tidak dikenali mazhab itu. Makanya ketika disebutkan harus sesuatu yang pendapat itu tersebar. Yang kedua, tidak ada yang pendapat yang membantah. Artinya kalau beda kan berbantah tuh. Dia bilang ini disunahkan, yang lain bilang tidak. Berarti mana? Harus ditarjih di antara kedua pendapat itu. Harus kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi kalau seandainya pendapat itu sudah umum dipakai, tidak ada yang menyalahinya, ini kata-katakan ijma' sukuti. Ijma' sukuti dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini baru kita katakan ini manhajnya para sahabat. Nah, tapi kalau ada sendiri aja yang buat pun pendapat itu tidak masyhur, tidak pernah diamalkan oleh sahabat, ini tidak bisa dikatakan ini manhajnya para as-salaf. Ini ijtihad pribadi, bisa benar bisa salah. Kembali ke masalah bahwa ijtihad pribadi tidak ada yang maksum, tidak ada yang maksum kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jelas? Tidak jelas betul. Kalau tuan-tuan sudah sampai ke masalah nanti di situ ada pendapat sahabat, baru kita tahu bahwasanya masalah ini sebenarnya tidak ada mukhalifnya, tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ihtajja al-Imam Ahmad ala ma zakarna. Imam Ahmad berhujjah dengan hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Apa sebab? Karena Nabi menyebut pendapat khulafa ar-rasyidin itu sebagai sunnah. Disebutnya sebagai sunnah. Kemudian disuruhnya kita mengikutinya. Disuruh kita mengikuti. Dia menyebutnya sebagai sunnah, berarti kalau kita ikut sunnah selamat. Jadi disebut sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau ada yang mengatakan Umar adalah kepala bid'ah, ini kalau jumpa sama Umar di kampung mulutnya sama Umar. Iya. Iya, kapan pula saya jadi kepala?
Nanti dibantah sama dia, kan kamu yang bilang nikmatil bid'atu. Apa dia bongak betul kamu katanya kan. Kan yang saya buat tuh kan tidak bid'ah. Kan iya. Lalu kenapa aku bilang bid'ah? Kan bid'ah itu ada bid'ah bahasa ada bid'ah menurut istilah. Maka yang saya gunakan adalah bid'ah menurut bahasa, maka indah dia. Baik. Tapi yang saya buat tuh bid'ah atau bukan? Mengumpulkan orang sholat tarawih dengan satu imam bid'ah atau sunnah? Ya Allah ya Rabbi, bukan seluruh Indonesia maksud bukan maksud saya dengan satu imam di seluruh Indonesia, bukan itu maksudnya. Di satu masjid sunnah atau bid'ah? Mak lagu tuntunnya bu. Sunnah atau bid'ah? Sunnah siapa? Rasulullah. Apa buktinya? Nabi pernah melakukannya. Lalu kenapa dia tinggalkan? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Takut diwajibkan. Berarti kalau Nabi meninggal tidak ada lagi yang diwajibkan? Tidak. Itulah makanya bid'ah itu tidak boleh. Tidak lagi yang boleh diwajibkan setelah. Ya Allah ya Rabbi. Tuan-tuan, Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan. Siapa yang wajibkan? Allah. Berarti kalau sudah Nabi meninggal, ada lagi yang wajib yang turun? Tidak ada lagi. Makanya dikembalikan. Nah, kalau ada orang yang mewajibkan suatu amal setelah Nabi tiada tanpa dalil, boleh apa enggak? Enggak. Nah, balik ke masalah tadi. Orang yang mewajibkan melapaskan niat. Nah, balik lagi kan? Melapaskan niat. Dia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Nabi. Maka ini boleh apa enggak? Ya enggak boleh, mengada-ngada. Oleh sebab itu mengada-ngada itu namanya mandai-mandai. Antum suka pada orang mandai-mandai? Serius? Anak antum mandai-mandai mah suka? Woi, kalau sempat istri antum mandai-mandai, suka enggak? Akhirnya di mandai-mandai dia. Dibacanya hadis siapa yang bangun masjid karena Allah dapat istana surga. Mak banyak saldo abangnya, ada 2 miliar transfer semuanya ke Azam tanpa izin. Suka enggak? Kalau suka kita sampaikan sama istri antum nanti. Mandai-mandai tanpa izin suka? Enggak, orang mandai-mandai tidak suka walaupun baik. Walaupun baik. Kan ada orang kadang mandai-mandai bikin, ada orang mandai-mandai bikin yang baik, tapi bantah tak setelah itu? Ya ikhwan, tak pernah tonton nengok suami istri bantah gara-gara bikin kebaikan? Nah Allah, saya ceritalah dulu, ada dulu ketika menghadiri sebuah kajian motivasi, orang gampang aja menanggalkan gelangnya, menanggalkan subangnya, menyerahkan kunci mobil sahih. Diserahkanlah waktu itu macam kena sihir tuh orang. Serahkan kunci mobil. Pas pulang lama pula nunggu Grab kan. Kelahi sama istrinya. Kamu mandai-mandai aja. Jelas? Jadi mandai-mandai. Ada pula yang nuduh suaminya mandai-mandai. Aja bayangkan. Jadi mandai-mandai suka enggak? Walaupun berbuat baik. Ada orang ya belum waktu qamat, imam belum datang, tiba-tiba dia maju jadi imam. Mandai-mandai enggak? Yang dibuatnya baik apa buruk? Baik, salat dia woi. Cuman dia mandai-mandai. Ini enggak boleh. Jelas? Belum masuk waktu. Supaya jangan orang terlambat, azan dia 3 menit menjelang masuk. Nah, yang dibuat tuh bagus enggak? Azan masa enggak bagus, tapi mandai. Paham? Niatnya baik. Nah, dia suka tuh orang mandai-mandai? Enggak kan? Alhamdulillah. Makanya setelah Nabi tiada, enggak boleh kita mandai-mandai. Nah, ikut aja lah.
Kan tadi saya katakan, nak pakih ndak pakih antum tapi ikut Nabi selamat. Tapi kalau walaupun pakih disebut afqahun nas, misalnya mufti Diyar al-Indonesia, ndak ada pakar lebih hebat dari antum di bidang itu misalnya, tapi mandai ndak ada guna. Lain kata Nabi, lain pula antum buat. Memang antum mungkin dihargai oleh manusia, betul, dipuji dan dipuja selama masih berguna. Kalau tidak lagi sudah kadaluarsa dibuang dan ditendang, ya, masya Allah. Pernah mengalami ya? Setelah habis manis sepah dibuang. Kadang kita dijadikan bemper oleh orang untuk untuk mencegah kebenaran menyebar. Ketika masih kuat dipakai, setelah sudah tidak ada lagi, habis amunisi kita jadi rugi kita menjadi pembela kebatilan. Tapi kalau membela kebenaran, selamanya terpakai. Selamanya terpakai. Maka hati-hati, jangan menjadi alat wala takul lil kha'in khasimah. Jangan menjadi pembela orang-orang berkhianat pada agama. Ya, gimana ndak berkhianat? Orang nak bikin masjid salah. Orang ngaji ndak boleh. Itu gimana? Orang nak nyundah dicemooh. Sunnah katanya. Gimana lagi itu? Panas telinganya dengar sunnah. Panas telinganya dengar sunnah. Semua sunnah kan. Allah musta'an. Ya, kan sama juga kan. Yang satu bilang riba syar'i. Kan ada juga riba syariat. Bid'ah kan bid'ah syar'i. Allah musta'an. Nah, Waqala Abu Daud fil Masail, Imam Abu Daud dalam kitab Al-Masail halaman 277, wa sami'tu Ahmad ghaira marrah, saya mendengar Ahmad, yakni Ahmad bin Hanbal, gurunya, sering mengatakan, atau ditanya, yuqalu lima kana min fi'li Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sunnah. Dikatakan, apakah yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum itu sunnah? Qala na'am. Dia katakan iya. Wa qala marratan li hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga mengatakan suatu kali tentang hadis Rasulullah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, fasammaha sunnah. Imam Ahmad katakan Nabi menamakannya sunnah. Berarti yang dilakukan oleh khulafa sunnah, iya. Makanya jangan bilang Umar kepala bid'ah. Nanti antum di kampungnya mulu antum nanti. Tahu di kampung? Masih tahu ya? Nah, karena sembarang ngomong Umar kepala bid'ah. Enggak. Nabi menyebutnya sunnah. Qila Pak Umar bin Abdul Aziz. Lalu bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz? Karena Umar bin Abdul Aziz, ya sirahnya ia mirip dengan sirah datuknya dalam memimpin. Siapa datuknya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sampai-sampai sebagian ulama memasukkannya dalam al-khulafa ar-rasyidin. Walaupun bukan dari kalangan sahabat. Dia di kalangan tabi'in. Lalu kata beliau, la. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak disebut sunnah. Maksudnya sunnah secara mutlak. Kalau sunnah secara bahasa bisa, misalnya hadis sunnatu fulan. Tapi kalau sunnah secara mutlak maksudnya dinisbatkan pada syariat atau dinisbatkan pada sunnah yang dijadikan hujjah, tidak. Qala la, qala alaysa huwa imaman? Bukankah dia seorang imam? Qala bala, dia seorang imam. Siapa yang meragukannya? Dia seorang imam. Faqila lahu, lalu ditanya kepada Imam Ahmad, fanaqulu limithli qawli Ubayyin wa Mu'azin wa Ibn Mas'udin sunnah. Lalu kita katakan seperti perkataan Ubay bin Ka'ab, wa Mu'az bin Jabal, kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, semuanya kan sahabat tuh. Lalu kita katakan itu sunnah. Qala ma adfa'uhu an aqul. Saya tidak berani pula menolaknya. Tidak berani pula menolaknya, mengatakan sunnah. Tapi beliau sepertinya ragu menyebutnya
sunnah, karena Nabi menyebut sunnah pada al-khulafa ar-rasyidin. Wa ma yu'jibuni an ukhalifa minhum ahadan. Cuman saya tidak suka berbeda pendapat dengan seorang pun dari mereka. Artinya apa? Kalau sudah mereka yang berpendapat, saya ikut. Saya ikut. Saya tidak suka berbeda pendapat dengan mereka. Tentu saja maksud Imam Ahmad di sini selama pendapatnya selari dengan sunnah. Tapi kalau berbeda, tentu Nabi lebih tinggi daripada sahabat. Nah, cuman jangan tuntut berarti banyak berbeda. Enggak, kan kita harap jangan sampai ada yang berbeda. Kalau perlu tidak ada satupun berkata Abdullah bin Mas'ud yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang kita ketahui. Bukan itu maksudnya. Ini kan kita sedang belajar ilmu. Andainya perkataan mereka berbeda dengan hadis Nabi, tentu saja hadis Nabi lebih tinggi. Karena pasti kalau ada hadis Nabi yang berbeda dengan pendapat Abdullah bin Mas'ud, bahkan pendapat Abu Bakar dan Umar sekalipun berbeda nanti pendapatnya, maka pasti hadis Nabi lebih tinggi dan pasti ada sahabat yang berpendapat berbeda. Karena tidak mungkin hadis tidak diikuti oleh sahabat. Maka kita kuatkan yang dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Al-Auza'i huwa atba'u min Malik. Menurut Imam Ahmad, maksudnya dia nanyakan kepada Imam Ahmad, menurut engkau hai Imam Ahmad, Al-Auza'i huwa atba'u min Malik. Menurut kamu Al-Auza'i yaitu Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i 170 di Syam, di masa kan dia mufti Syam di masanya. Kan semasa itu kan ada 4 mufti di negeri Islam paling besar. Di Mesir Al-Lais ibn Sa'ad, di Hijaz Malik ibn Anas, di Syam Al-Auza'i, di Irak Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini mereka kan imam-imam besarnya ahli sunnah mana itu di masa mereka tabi'ul tabi'in. Al-Auza'i huwa atba' min Malik. Menurut kamu mana Al-Auza'i lebih kuat itibaknya dengan sunnah dari Malik? Ini dia tanyakan kepada Imam Ahmad. Kenapa pertanyaan itu timbul kira-kira? Kenapa? Karena memang Al-Auza'i itu keras pada ahli bid'ah. Kalau hidup zaman kini termasuk Wahabi. Serius, nah. Kalau hidup zaman ini hendakkan dipuji orang. Ya kecuali yang disebut Wahabi juga. Nah, cuma karena dia hidup di masa dulu, maka orang mengira dia Nah, Al-Auza'i rahimahullah atba' min Malik, lebih kuat itibak kepada Nabi daripada Malik. Qala, Imam Ahmad berjawab, la tuqallid fi dinika ahadan min haula. Tidak perlu antum tahu itu. Karena jangan taklid kepada siapapun dari mereka dalam beragama. Berarti Imam Ahmad mengatakan setelah masa sahabat, maka antum bebas untuk memilih. Jangan dipenjarakan diri dengan pendapat orang lain. Tapi kalau sahabat, dah. Sahabat itu adalah mereka disebut oleh Nabi sebagai sunnah. Khususnya al-Khulafa ar-Rasyidin. Nah, dan ada lagi yang mengkhususkan khususnya Abu Bakar dan Umar. Berdasarkan hadis, iqtadu bi rajulaini min ba'di, Abi Bakar dan Umar. Ikutlah kalian pada 2 orang yang setelahku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maja'ani Nabi SAW wa ashabi fakhuz bihi. Apapun yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, ambil. Tsumma tabi'ina ba'du, kemudian tabi'in setelahnya, ar-rajulu fihi mukhayyar. Seseorang memilih di antara pendapat yang rajih. Kalau pendapat tabi'in, kita memilih pendapat yang rajih. Qala Abu Abdurrahman, berkata Syekh penulis, ai mukhayyar baina aqwalihim, artinya seorang boleh memilih di antara pendapat para tabi'in itu. Yatakhayyaru minha ma wafaqal kitab wa sunnah, dia pilih mana yang sesuai dengan
Al-Quran dan Sunnah. Wala yakhruju anha li ra'yin mukhtaraq lam yakul bih adun minhum. Dia tidak boleh membuat pendapat baru yang tidak pernah dikatakan oleh mereka sebelumnya. Karena mereka sudah membahas semuanya masalah itu. Lalu kita tambah lagi perselisihan pendapat. Nah, kalau kita lihat para a'immah, imam yang 4 misalnya, kita lihat dan masalah-masalah yang mereka bahas tidak keluar dari khilaf yang terjadi di masa as-salaf. Tidak keluar dari situ. Cuman mereka mentakrir masalah. Nah, pasti ada di situ bersama mereka Imam Kulan, misalnya sahabat Nabi Umar. Di satu pihak yang lain ada di situ Ibnu Abbas. Ini pendapat begini, ini pendapat begini. Tapi mereka tidak keluar menambah pendapat baru pada umumnya. Makanya Imam Ahmad melarang itu. Imam Ahmad kan terakhir dari imam yang 4, sah? Dia tidak suka menambah pendapat baru dalam masalah yang sudah dibahas. Kecuali masalahnya tidak ada di zaman itu, baru ada di zaman kita. Kita tinggal mengkiaskan kepada kaidah-kaidah yang sudah mereka buat, nah atau mereka istinbat. Yatakhayyar minhum afwan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi risalati Abdus ibn Malik al-Attar. Imam Ahmad mengatakan dalam risalah Abdus bin Attar halaman 35, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'u bihim. Dasar-dasar sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dilakukan atau dengan keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti, mencontoh mereka. Qultu fahadha huwa ma'na littiba' inda salaf. Inilah makna ittiba' menurut as-salafu as-salih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa qad fassala dzalika Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah faqal, Imam Abu Hatim Ar-Razi Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Hanzali mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Al-I'lamul Muwaqqi'in juz 2 247, al-ilmu indana makana anillahi min kitabin natiqin nasikhin ghairi mansukh. Ilmu menurut kami yaitu yang datang dari Allah dari kitab natiq, yaitu kitab yang berbicara, itu Al-Quran. Nasikhin ghairi mansukh, yaitu yang menasakh bukan yang dinasakh. Artinya kalau dinasakh kan sudah tidak berlaku lagi. Wa ma sahhat bil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma la ma'rida lahu. Dan apapun berita yang sahih dari Rasulullah SAW yang tidak ada takwilnya lagi, yang tidak boleh berpaling daripadanya. Wa ma ja'anil alibba minas sahabati mattafaqu alaih. Kemudian ilmu juga adalah yang datang dari sahabat-sahabat yang cerdas dan mereka sepakat terhadapnya. Lihat bagaimana sepakat. Nah, berarti harus sepakat teguh. Fa idza ikhtalafu lam yakhruj min ikhtilafihim atau lam yukhraj min ikhtilafihim. Kalau terjadi khilaf, tidak boleh nambah khilaf lagi. Kalau mereka berbeda pendapat 2 pendapat, jangan tambah yang ketiga. Kalau mereka berbeda pendapat 3 pendapat, jangan tambah yang keempat. Tidak keluar dari situ karena ilmu sudah matang oleh mereka. Fa idza khafiya zalika wa lam yufham fa anit tabi'in. Bila tidak paham juga kita dengan mazhabnya sahabat, tidak paham kita dan susah dipahami, fa anit tabi'in, kita ambil dari tabi'in. Fa idza lam yujad anit tabi'in, tidak juga ada didapatkan dalam fatwanya para tabi'in, fa min a'immatil huda min atba'ihim, diambil dari para imam al-huda, imam yang bawa petunjuk, min atba'ihim, dari pengikut tabi'in, dari tabi'in. Misli, nah dibilang contoh. Karena di masa itu sudah banyak orang-orang yang ngaku-ngaku berilmu tapi bukan ahli ilmi. Nah, siapa? Contohnya Ayyub As-Sakhtiyani di Basrah, yaitu murid Anas bin Malik.
wa Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Hammad ibn Zaid bin Dirham juga di Basrah. Wa Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Salamah ibn Dinar juga di Basrah. Wa Sufyan, dan Sufyan, ini Sufyan bisa Ibnu Uyainah, bisa Sufyan Ats-Tsauri, dua-duanya sama. Wa Malik, Malik ibn Anas. Wal Auza'i di Syam. Wal Hasan ibn Salih ibn Hayy di Kufah. Thumma ma lam yujad an amsalihim, kalau seandainya tidak ditemukan dari kalangan seperti mereka, fa'an mithli Abdurrahman ibn Mahdi, generasi setelahnya dari tabaul atba, Abdurrahman ibn Mahdi, ini guru dan juga sahabat Imam Syafi'i. Wa Abdullah ibn Mubarak, Ibn Mahdi 198, Abdullah ibn Mubarak 182. Wa Abdullah ibn Idris, yang Abdullah ibn Idris Al-Khawlani. Wa Yahya ibn Adam, Yahya ibn Adam Al-Asqalani. Wa Ibni Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah, afwan yang tadi Sufyan Ats-Tsauri, ini Sufyan bin Uyainah. Wa Waki' ibn al-Jarrah, Waki' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi, guru Imam Asy-Syafi'i juga. Wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini kayaknya nama-nama ini di kitab manapun ini juga yang berulang. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita rujuk misalnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis Lis-Sabuni, wafat 371, ketika menyebutkan imam-imam Ahli Sunnah, nama-nama ini juga. Syekh, nama-nama ini juga yang timbul. Tadi kan Al-Auza'i, Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Jelas? Jadi tidak ada nama-nama ahli yang tidak sunnah itu, atau yang terkapar virus non sunnah itu, tidak ada masuk. Nah, lalu kita rujuk misalnya Qasidatul Imam As-Silafi 576, wafatnya juga sama, nama-nama ini juga yang berulang. Berarti ini yang diakui, yang dapat legitimasi dari kalangan para ulama dan imam Ahlussunnah. Tidak masuk ya orang-orang seperti Husain Al-Karabisi, Al-Walid Al-Karabisi, apalagi Wasil bin Atha, Jaham bin Safwan, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Tidak masuk, tidak masuk hitungan sebagai ulama Ahlussunnah. Kenapa? Mereka terpapar virus non sunnah. Kalau mereka tidak, orang-orang yang insya Allah bersih, walaupun tetap ada salah, tapi bukan salah yang disengaja dan bukan salah yang dibuat mandai-mandai, ijtihad mereka. Nah, antum bilang-bilang ulama salah ya, gimana lagi Syekh? Terus tidak boleh? Tidak lah, saya cabut. Nah, saya tidak katakan mereka salah lah, karena awak lebih banyak salah kan. Nah, wa Yazid ibn Harun, Yazid bin Harun Al-Hammal, wal Humaidi, dan Imam Al-Humaidi Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Humaid Al-Humaidi, yaitu termasuk murid Imam Asy-Syafi'i, atau Imam Syafi'i di Makkah. Wa Ahmad ibn Hanbal, dan Ahmad ibn Hanbal ma'ruf. Wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ishaq bin Rahuya. Ini kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih dari Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya ini. Wa Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam, dan Abu Ubaid Qasim ibn Salam. Fahadhihi tariqatu ahli-sunnati wal jamaah istidlal. Inilah cara metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengambilan dalil. Fa inna ma waqa'at fatawa tabi'in wa ba'dahum bi mawqi' tayammum liman lam yajid al-ma'a lil wudu'. Mengambil fatwa tabi'in ibaratnya adalah seperti boleh tayammum ketika tidak ada air berwudu. Paham? Paham tak? Berarti selama masih ada fatwa sahabat, maka didahulukan. Tidak boleh tayamum dulu. Tapi kalau tidak ada, nanti baru tayamum. Baru kita minta tolong pada tabi'in. Iza lam yarid fil babi syai'un anillahi wa rasulihi aw anis sahabat ridwanullahi alaihim. Yaitu bila tidak ada dalam bab itu sesuatu dari Allah Al-Quran, wa rasuluhu dalam sunnah, dan dari sahabat, yaitu sunnahnya para sahabat. Wa amma man waliha bi mukhalafati aqwali sahabati fi ma la fihi nassun sahih min kitab sunnah
wa dafa bi ra'yi fa hadza qad khalafa hadis salaf fil ittiba. Adapun orang yang biasa menyalahi pendapatnya para sahabat dalam sesuatu yang tidak ada nas yang sharih dalam Al-Quran dan Sunnah dalam masalah itu, lalu dia tolak dengan pendapatnya, dengan ra'yinya, fa hadza qad khalafa hadis salaf fil ittiba. Ini orang sudah berbeda jalannya dengan as-salaf dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana al-Imam Ahmad min shiddati tahrir li athar as-sahabah yuwaffiqu bainaha wa baina ma sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam i'malan li jami'in nusus. Sehingga Imam Ahmad karena saking telitinya dan antusiasnya untuk mencari asar para sahabat, beliau berusaha mengkompromikan asar yang datang dari sahabat dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, supaya pendapat mereka tidak diabaikan, supaya pendapat mereka tidak diabaikan. Fa in qala qail, lalu ada yang bertanya, fa ma yuridu an ba'd as-sahabati ma yukhalifu nassan syar'iyyan tsabitan. Kalau ada yang bertanya, lalu apa hukumnya datang dari sebagian sahabat sesuatu yang dipatwakannya berbeda dengan nas syar'i? Mau jawabannya sekarang atau besok saja? Sekarang juga. Hari sudah jam 8. Nah, langsung. Baik. Qila lahu, dijawab, hadza qalil. Ini sangat sedikit. Artinya fatwanya berbeda dengan nas yang datang dari Nabi dan sahabat. Ini sedikit. Misal Umar radhiyallahu anhu pernah memfatwakan kalau jempol yang diputus orang, kalau tidak dikisas diatnya 15. Karena jempol namanya aja jempol. Cap jempol kan, tentu lebih mahal dari yang lain. Kalau ini misalnya 10, jadi dia bedakan antara jari jemari ini. Lalu datang sahabat menyampaikan kepada Umar, kana Nabi SAW yusawi bainaha. Yusawi bainaha. Nabi menyamakan diat seluruh jari ini. Umar secara ijtihad, ini kan lebih besar fungsinya. Ini berkawan sama siapa aja bisa, karena dia sah, karena dia berkawan setelunjuk, oke, tanya kelingking, oke, bahkan kadang-kadang ngalah sama kelingking. Mana yang menang? Ya kan? Saking baiknya jempol itu. Maka kalau jempol yang sempat putus dilukai, kan kisas hukumnya kan. Tapi kalau tidak boleh dia maafkan, berganti diat 10 atau 5. Kalau Nabi bilang 10. Sama semuanya. Tidak berlaku kias itu. Fungsi-fungsi itu tidak dipertimbangkan oleh syariat. Yang penting rusak, cacat, sama dendanya, sama diatnya. Umar berijtihad. Dia bilang tidak 15. Karena ini. Nah, gitu kan? Ini kurang. Nah, karena kecil. Lalu sampai hadis kepadanya. Maka saat itu juga dia cabut fatwanya. Bukan merubah undang-undang. Ya, kalau kita tidak sesuai dengan undang-undang dirubah. Kalau itu tidak, Umar tidak, pendapatnya dirubah langsung. Paham? Dan ini kan sedikit. Nah, sedikit. Mau contoh lain? Tidak usah ya, nanti lama. Nah, cukup satu contoh aja ya. Masih banyak contoh lain. Nah. Lalu apa kata Syekh? Wa huwa mahmulun ala adami usuli hadzal nas ilaihi. Ini ditafsirkan bahwa hadis itu belum sampai kepadanya. Dan benar. Dari banyak sampel, hadis belum sampai kepadanya. Hadis belum sampai kepadanya. Oh, ternyata sahabat ada yang tidak tahu sebagian hadis? Iya. Sama juga kita hari ini. Ada ustaz yang tak tahu apa? Ada ustaz yang tidak tahu sebagian hadis? Tidak ngaku ya? Saya aja belajar hadis 15 tahun, banyak yang saya tak tahu. Coba uji saya. Paling banyak tidak bisa saya jawab nanti itu. Iya. Apalagi yang jurusan lain. Itu habis itu ngaku pula yang paling sunnah pula. Tidak mungkin. Pokoknya asal tidak ikut saya tidak sunnahnya. Nah,
itu yang tidak boleh. Imam Syafi'i tidak berani mengatakan itu. Saya bertemu dengan banyak ulama sunnah, tapi tak satu pun yang menguasai seluruh sunnah. Maka jangan klaim kalau tidak ikut kajian saya berarti tidak sunnah. Auzubillah. Ini kajian auzubillah. Jelas ya? Kalau tidak apa rekomendasi saya, jangan. Anda siapa? Nanti dicemooh orang kita. Banyak yang tidak ketahui daripada yang kita ketahui. Nah, aw annahu qad balaghul mansukh wa lam yabrugh nasikh, atau sampai kepadanya yang sudah dinasakh, penasahnya belum sampai kepadanya. Ini juga ada contohnya. Sekarang juga nantilah ya. Nah, semuanya banyak nantilah pas belajar apa. Yang penting kita tahu bahwa mereka punya alasan. Mau tahu juga tidak apa-apa, saya sampaikan juga lah. Misalnya tentang masalah nikah mut'ah. Ibnu Abbas pada awalnya masih membolehkan setelah Nabi wafat. Ali mengatakan tidak boleh. Kenapa Ali lebih itu? Karena dia menerima langsung dari Nabi SAW, diumumkannya setelah Fathu Makkah tak boleh lagi nikah mut'ah. Nampaknya Ibnu Abbas belum sampai kepadanya. Ini mana yang tua, Ali daripada Ibnu Abbas? Masa? Iya ya? Alhamdulillah. Karena Ali umur 9 di awal dakwah sudah masuk Islam. Dan ketika hijrah sudah dapat istri kan? Alhamdulillah. Ibnu Abbas masih digendong. Karena lahir 3 tahun menjelang hijrah. Nah, makanya Abdullah bin Abbas belum sampai kepadanya. Setelah sampai kepadanya, maka dia mencabut, ternyata sudah dinasakh. Jadi yang sampai kepadanya al-mansukh, belum sampai kepadanya an-nasikh. Setelah sampai, baru dia kembali kepadanya. Dan makanya semuanya ada alasan. Nah, kemudian walam yabul nasikh. Ada contohnya disebutkan oleh Syekh, saya lupa tadi. Kama fil wudu mimma masatin nar. Seperti wudu karena makan daging yang dimasak dengan api. Nah, wa nahwu minal masail, dan masalah-masalah lain. Wa hadza ghaliban mukhtassun bi masail al-fiqh. Ini pada umumnya kaitan dengan masalah fikih, la i'tiqad, bukan masalah akidah. Fa inna i'tiqad as-salaf wahid, karena i'tiqadnya as-salaf itu hanya satu, tidak ada aliran-aliran keagamaan. Kapan ada aliran keagamaan? Ketika akidah mulai berubah. Masalah akidah mulai berubah. Syiah berubah akidahnya, wala hanya kepada alul bait. Kemudian sahabat murtad semuanya akidah. Khawarij berubah akidahnya. Kalau sahabat dulu akidahnya pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, mereka keluarkan dari Islam. Sahabat mengharamkan untuk khuruj, memberontak kepada pemerintah yang sah. Lalu mereka menghalalkan darah Utsman, tidak tanggung-tanggung, orang yang jamin masuk surga. Datang lagi Qadariyah, orang cerdas, Masya Allah, hafiz Quran, hafiz hadis, tapi dia meninggalkan Al-Quran dan hadis, mengingkari takdir. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kadang orang cerdas itu kalau tidak patuh buat kesesatan. Makanya aliran-aliran sesat keagamaan rata-rata bikinan orang cerdas yang tidak patuh pada kebenaran. Dia tahu, tapi dia langkai. Dia lebih percaya pada pikirannya daripada Al-Quran dan sunnah nabinya. Makanya orang-orang munafik dulu ketika disuruh berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat, mereka dongok-dongok itu. Tahu dongok-dongok? Tidak tahu ya? Dia itu dongok di atas bongak lagi. Ya, di atas itu tentong. Lebih lagi biluah. Tidak tahu ya? Anak cari dalam kamus. Nanti terjemahkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dibilangnya sahabat itu tidak berpikir. Kalau ada orang sekarang bilang kalau kita taat sunnah tanpa
mengikuti metode ahli kalam, ini orang-orang picik pemikiran, ndak usah dilawan, karena memang sahabat juga dibilang gitu dulu, dan sahabat ndak lawan ya. Antum tuh suka melawan, itu salahnya. Jangan lawan. Nah, karena kita ndak bodoh. Ngaku antum bodoh? Kedak kan? Antum ndak bodoh kan? Maka jangan takut. Dibilang gila pun ndak masalah, karena kita bukan gila. Dibilang miskin pun ndak masalah, karena kita tidak, masya Allah, alhamdulillah, atau tidak merasa miskin lah ya, alhamdulillah. Pokoknya sesuatu yang difitnah ndak ada pada kita, ndak usah risau. Dibilang antum radikalnya. Dia yang menghentikan kaji kita, awak yang radikal sah. Coba lihat, pernah tuan menghentikan kaji orang? Ndak kan? Pernah kalian melarang biar orang bikin masjid? Ndak kan? Ini dia yang menghentikan kajian, dia yang memprovokasi orang, tiba-tiba yang radikal korban jadi terlapor. Allah musta'an. Gitulah orang biasa. Para pendukung kebatilan sepanjang zaman suka bikin fitnah, tapi Ahlus Sunnah pantang bikin fitnah. Kalau ada Ahlus Sunnah bikin fitnah berarti keluar dari jalan yang benar. Atau jangan fitnah ndak. Paham dah. Jangan jadi tukang fitnah. Imam Syafi'i rahimahullah dibelenggu, dirantai, dibawa ke depan Khalifah Harun ar-Rasyid karena gara-gara difitnah oleh orang. Tapi ketika di depan Harun, ndak mau dia menyebut orang tukang fitnah itu. Paham? Awak belum difitnah orang, sudah fitnah orang lebih dulu supaya orang ditangkap. Itu masalah. Katanya pengikut Imam Syafi'i. Katanya pengikut Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjara, dicambuk sampai berdarah kencingnya, ditahan, tidak boleh mengajarkan ilmu. Setelah dapat kebebasan, apa yang dia lakukan? Datang murid-muridnya atau orang-orang yang juga pejabat. Bapak Boja Imam, ini zaman kita pula naik daunnya, ya kita balas ya. Apa kata Imam Ahmad? Lah, amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Yang terjadi antara saya dengan mereka yang menyakiti saya, itu sudah saya maafkan. Tapi masalah kesesatan akidah mereka atau kesesatan beragamanya, amma fima bainahum wa bainallah wallahu a'lam, fa amruhum ilallah. Antara mereka dengan Allah, kan sesat akidah kan masalah Allah kan, itu Allah yang lebih tahu. Kita serahkan urusan pada Allah. Dah, bisa kan antum? Itu Ahlus Sunnah. Ibnu Taimiyah juga gitu. Meninggal musuh yang menyebabkan dia di penjara. Ketika meninggal, orang belum lagi menjenguk, dia sudah sampai. Lalu dia katakan kepada para keluarga anak-anaknya, sejak sekarang saya jadi ayah kalian. Maksudnya bukan nikah dengan ibunya, bukan, yang salah paham pula. Artinya menggantikan posisi ayah kalian untuk memberi nafkah. Apapun yang kalian mau, silakan sampaikan pada saya. Ini anak-anaknya paham, ternyata ayah kita yang cilaku rupanya kan ya. Walaupun tidak dilapaskan, ternyata Ibnu Taimiyah ini tidak seperti yang difitnahkan. Dan memang seperti itu. Banyak orang kalau tidak bertemu dengan kita, lebih dahsyat dari syaitan. Saya pernah jadi objek penelitian orang. Iya, sebab didapatkan, disampaikan kepadanya, hati-hati bertemu Dasman, karena dia lebih dahsyat dari syaitan. Saya bahagia dengarnya. Apa sebab? Berarti saya sudah seledet dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sebab banyak hadis palsu. Sayati ala ummati rajulun asyaddu min iblis yusamma Muhammad bin Idris. Akan datang seorang dari umatku lebih dahsyat bahayanya terhadap umat dari iblis, namanya Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i. Dia ampun digandingkan pula, lebih bahaya dari syaitan. Alhamdulillah diteliti sama kawan tuh, sebulan dia di rumah saya. Dia tidak kasih tahu.
Saya nak tengok macam mana geraknya setan ini. Kemana saya pergi dia ikuti, ke kampus dia ikuti, ke Masjid Nabawi diikuti, sampai ke pasar pun diikuti. Nah, dan sampai pokoknya yang anda ikuti ke kamar saja. Nah, itulah. Alhamdulillah setelah habis masa penelitiannya, baru dia ngaku sebenarnya saya datang sengaja lama ditinggal di rumah Ustadz ini karena Ustadz digambarkan lebih bahaya dari syaitan. Terus gimana setelah antum tahu ternyata yang bilang Ustadz setan tuh dia yang setan katanya. Saya bilang jangan, tidak boleh begitu sama guru. Saya bilang mungkin guru antum tuh juga belum pernah bertemu dengan saya secara dekat. Oh, temu setan. Ini tempat saya tutup kajian. Nah, jadi kadang-kadang memang begitu kaum muslimin dan muslim. Orang kalau belum tahu gampang untuk diprovokasi. Tapi setelah tahu, masya Allah, orang jadi senang. Senang kita ngaji di Azam itu rupanya apa? Kajiannya ilmiah, jelas. Mengatakan ini dalilnya. Bukan hanya doktrin atau dogma yang dipaksakan. Semuanya ketika kita sebut sahabat istimewa karena dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita sebut bahwa misalnya tadi ada sahabat yang tidak sampai kepada Anas, ada bukti. Kita tidak bicara tanpa bukti. Kemudian bukti juga mutu siap diuji. Artinya kalau memang tidak sahih riwayat yang kita bawakan, siap diperbaiki. Intinya siap salah tuh. Tapi bukan fitnah, bukan siap difitnah. Kita tidak siap difitnah. Makanya orang yang memfitnah diklarifikasi aja. Kalau kita dibilang gila, kita tidak gila, tidak perlu risau. Sah? Kalau dikira orangnya kita bongak, ya kita tidak bongak, tak berisau. Masa orang dah kuliah sampai S3 bongak pula, tidak ada. Sah? Mungkin tidak? Mungkin bongak? Ya tidak lah. Ya, makanya kita juga tidak boleh memperbongak orang kan. Nah, kalau nggak ada seperti Nabi Musa alaihissalam dituduh oleh Fir'aun, Nabi kalian ini adalah gila, dia tidak jawab. Tapi ketika diprotes oleh Fir'aun, dulu kamu itu hidup di kami yang didik. Baru dia jawab, itu bukan salah saya, On. Bukan salah saya. Salahnya kamu, kenapa memperbudak Bani Israel? Gara-gara kamu bunuh anak-anak yang dilahirkan, itulah sebabnya saya masuk istana. Sah? Sengsara bawah? Nikmat. Harusnya saya menderita di rumah orang tua, sekarang saya hidup mewah dalam istana. Bukan saya yang mau, kamu yang bikin masalah. Gara-gara mimpi ketakutan, katanya Tuhan. Katanya Tuhan, tapi ketakutan oleh mimpi. Allah musta'an. Kalau Tuhan kan bisa tidak usah bunuh semua bayi itu. Tahu dia mana yang akan mencelakakan itu kan. Nah, itu tandanya. Ketika dituduh dia gila, Nabi Musa tidak jawab. Karena Fir'aun sendiri tahu Musa tidak gila. Sah? Ya, kalau ada orang yang bilang kita bodoh, ya, dia sebenarnya memperbodoh dirinya sendiri. Apa sebab? Dia sendiri paham kok bahwa kita tidak bodoh. Cuman apa? Karena tidak punya hujah, akhirnya pakai fitnah. Sah? Kalau gitu, biarin aja lah ya. Kita tetap, yang penting dunia milik kita. Kita tetap bahagia. Biarlah mereka risau, tapi kita tetap bahagia. Jelas? Dunia itu kan luas. Sah? Nggak bisa di sini, di sana bisa. Ditutup di sini, di sana buka. Sah? Lapar di sini, di sana lebih lapar lagi. Siap. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya sampai sini dulu ya. Dah. Besok kita sambung lagi. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.